Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suraya atas NIM A1B021261, Prodi Manajemen kelas G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Saya di sini ingin melaksanakan tugas pendidikan agama mengenai kultum dengan tema produktif di masa pandemi COVID-19. Tetap produktif bekerja saat pandemi adalah hal penting, karena hal tersebut dapat membantu untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan kegiatan dan menghasilkan karya, baik untuk karir atau apapun yang kamu inginkan. Cara menjaga semangat produktivitas kita sebagai mahasiswa di masa pandemi: pertama, buat jadwal. Membuat jadwal bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, baik itu harian atau mingguan. Tujuan melakukan penjadwalan agar kamu jadi tahu apa saja yang harus dikerjakan berdasarkan prioritas yang ada, sehingga kamu tidak perlu membuang-buang waktu untuk memikirkan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kedua, atur suasana. Kamu bisa untuk mengatur suasana tubuh, pikiran, dan tempat kerja dengan nyaman. Mengatur suasana badan bisa dengan tetap menjalani pagi seperti biasa saat work from office atau WFO. Mandi, pakai baju yang nyaman, dan mengisi perut akan membuat suasana tubuh sekaligus pikiran kamu lebih siap untuk melakukan pekerjaan. 3. Disiplin waktu. Melatih diri untuk bisa disiplin waktu adalah hal yang sangat penting, karena menjadi godaan terbesar bekerja atau belajar dari rumah yang tentunya memberikan jam kerja yang lebih fleksibel. Akan tetapi, karena tidak ada pengawasan langsung dari atasan maupun bagian kepatuhan internal, maka pastikan kita bisa disiplin waktu dalam bekerja. Jangan sampai sering meninggalkan pekerjaan untuk urusan lain yang akhirnya menghambat penyelesaian tanggung jawab pekerjaan. Teman-teman juga bisa menerapkan teknik Pomodoro, yaitu dengan menerapkan interval selama 25 menit yang diisi oleh waktu istirahat selama 5-20 menit. Cara untuk melakukan teknik Pomodoro ini adalah: first, siapkan pekerjaan yang harus diselesaikan. Second, set timer di smartphone selama 25 menit. Third, lakukan pekerjaan seperti biasa. 5. Berhenti dan ambil istirahat 5 menit bila timer sudah berbunyi. 6. Setelah 5 menit, lanjutkan kembali pekerjaanmu dan atur timer lagi selama 25 menit. 7. Setelah kamu mengulangi alur yang sama sebanyak 4 kali, kamu bisa mengambil istirahat panjang yaitu 5-30 menit. Kalau merasa lelah karena bekerja seharian, sebaiknya mulai untuk menerapkan teknik Pomodoro ini agar tubuh dan pikiran tetap fresh serta mampu meningkatkan produktivitas. Keempat, jangan banyak menggunakan handphone. Salah satu sumber godaan terbesar saat bekerja atau belajar di rumah adalah penggunaan handphone untuk urusan di luar belajar atau pekerjaan, seperti media sosial, gaming, chatting, browsing, dan sebagainya. Kendalikan diri dalam menggunakan handphone dengan membuat perjanjian atau pasang alarm dan gunakan hanya untuk urusan pekerjaan. Kalau untuk urusan di luar pekerjaan, gunakan sewajarnya. Kelima, istirahat sejenak. Kesehatan terpenting adalah membagi waktu dengan istirahat atau refleksi diri, atau melakukan meditasi. Bekerja atau belajar di rumah tentunya membosankan. Coba atasi kebosanan dengan sekedar menghirup udara segar untuk pergi ke halaman depan atau belakang rumah. Atau bisa juga sementara waktu bercanda dengan istri atau anak-anak. Bisa juga dengan sejenak mendengarkan musik atau menonton televisi. Keenam, berolahraga. Walaupun saat sedang pandemi, jangan lupa untuk menyempatkan diri berolahraga. Olahraga sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh.
Tak bisa dipungkiri, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan seluruh sendi kehidupan ikut terdampak dan mengalami perubahan termasuk dunia pendidikan. Eksistensi COVID-19 memaksa dunia pendidikan menjadi objek yang terdampak cukup signifikan. Sistem kuliah daring sebagai dampak COVID-19 mengubah sistem perkuliahan mahasiswa yang harusnya tetap produktif, justru malah mengalami kemunduran. Sistem kuliah daring dengan slogan belajar dari rumah bukan berarti kreativitas menjadi musnah. Banyak hal yang dapat dilakukan meskipun hanya dari rumah. Waktu luang yang ada bisa diisi dengan hal-hal yang tepat, menghasilkan kreativitas tanpa batas dan bernilai manfaat. Untuk itu, ada beberapa aktivitas yang kiranya dapat mengingatkan produktivitas mahasiswa di masa pandemi COVID-19. 1. Mengikuti lomba. Sistem kuliah dari ini memang membatasi interaksi kita, namun bukan berarti membatasi kita untuk terus berkarya. Semangat diri harus tetap dihidupkan, salah satunya dengan mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan secara online. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena semua akses sekarang dilakukan serba online. Banyak sekali instansi dan berbagai jenis lomba yang diperlombakan. Dengan sering mengikuti lomba, selain dapat memanfaatkan waktu luang, mahasiswa juga dapat meningkatkan semangat juang, menambah pengalaman, mengasah skill atau kemampuan, mendapat piala, sertifikat, uang pembina, dan memperluas jaringan. Hal ini tentunya bisa dijadikan motivasi kuat agar mahasiswa terus bersemangat. Kedua, mencoba hal baru. Memanfaatkan waktu luang dengan mencoba hal baru adalah salah satu produktivitas yang dapat dilakukan. Sudah banyak tersedia program pemerintah atau Kemendikbud sebagai MBKM atau platform dari berbagai instansi di luar pemerintahan yang membuka berbagai seminar, magang, pelatihan maupun volunteer atau pengabdian. Program tersebut bisa rekan-rekan mahasiswa manfaatkan walau diadakan secara online. Produktivitas dan kreativitas dalam mencoba hal baru juga dapat lebih mengenal diri dan merencanakan tujuan hidup ke depan. Ketiga, beribadah. Kebijakan belajar dari rumah tetap menjadi kesempatan untuk bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam beribadah. Namun, pada hakikatnya, dengan adanya pandemi atau tidak, meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah harus tetap dilakukan setiap saat. Namun karena adanya pandemi dan kebijakan yang membuat masyarakat banyak waktu di rumah, maka bisa memanfaatkan hal tersebut untuk lebih khusyuk beribadah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.